Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Persepak bolaan Indonesia setelah sekian lama berkutat di jenjang turnamen ASEAN, Indonesia kini mengalihkan fokusnya ke target yang lebih ambisius, yakni lolos ke ajang Piala Dunia. Saat ini PSSI menargetkan untuk bisa meraih target yang lebih jauh. Hal ini tentu tak pernah terbayangkan, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga tim-tim kuat lainnya di kawasan ASEAN, seperti Thailand, Vietnam hingga Malaysia. Kondisi ini pun membuat banyak pihak, tak terkecuali pelatih dari Malaysia, angkat bicara. Terbaru Kin Panggon yang kemarin belum mundur mengungkapkan, dengan sejarah yang terus tercipta, tim Garuda bakal menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Dan berikut cerita tentang Indonesia yang jadi contoh bagi negara-negara ASEAN. Indonesia terus menorehkan prestasinya di kawasan Asia. Satu persatu sejarah terus dibuat oleh skuad Garuda. Dimulai dengan mencapaikan gemilang lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2023. Lolos ke babak semifinal Piala Asia U23. Hingga puncaknya timnas Indonesia berhasil lolos dari ronde 2 menjadi ikut ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal yang membuat sejarah demi sejarah yang diciptakan timnas ini tak mampu diikuti oleh tim-tim ASEAN lainnya. Jadi ketika banyak tim-tim ASEAN gagal berprestasi di level atau kancah Asia, timnas Indonesia justru menjadi tim yang sukses. Jadi tim satu-satunya ASEAN yang tampil memukau di berbagai ajang kompetisi Asia. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas, di tahun 2024 ini Indonesia mempunyai target yang luar biasa. Kami pikir telah jadi pionir yang menyelamatkan wajah ASEAN di kancah Asia. Ketika banyak tim ASEAN lainnya gagal bersaing dengan tim-tim terbaik Asia, timnas ini justru tampil dengan mengesankan di Piala Asia Qatar yang lalu. Tim-tim seperti Vietnam dan Malaysia harus mengakui kegagalannya ketika tersingkir dari fase grup. Sedangkan Thailand terpaksa menghentikan langkahnya ketika gagal melangkah, dihentikan oleh Uzbekistan di babak 16 besar. Sama seperti Indonesia yang kalah atas Australia di babak 16 besar. Sedangkan di Piala Asia U23, Malaysia dan Thailand harus pulang lebih cepat karena kalah bersaing dengan tim-tim di grup mereka. Indonesia kemudian ditemani Vietnam untuk lolos ke perempat final, sebelum akhirnya Vietnam harus mengakui kekalahan atas timnas Irak dengan skor tipis 1-0. Sedangkan Indonesia lolos hingga partai semifinal. Hingga yang terbaru di kualifikasi Piala Dunia tahun 2006, pada match terakhir, 3 negara ASEAN lainnya yaitu Thailand, Vietnam hingga Malaysia harus menerima kenyataan bahwa mereka tak bisa mengikuti langkah timnas Indonesia. Untuk lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia, Vietnam praktis kehilangan peluang setelah Indonesia meraih kemenangan atas Filipina. Nasib tragis menimpa Thailand juga, yang menerima kekalahan dalam perhitungan head-to-head melawan Cina, hingga Malaysia yang harus menetap di peringkat ketiga karena tertinggal 1 poin dari Kyrgyzstan yang berhasil lolos ke putaran ketiga. Itulah, harus belajar dari Indonesia, yang kegagalan negara-negara ASEAN lainnya ini menjadi momen refleksi bagi mereka untuk belajar dari timnas Indonesia.
Hal itu tergambar dari pernyataan pengamat-pengamat di kawasan Asia ya, seperti yang dilakukan oleh pengamat sepak bola Malaysia yaitu Mustafa. Jadi melihat mentalitas kuat dari timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim tangguh di kawasan Asia, Mustafa meminta tim Harimau Malaya banyak belajar dari timnas Indonesia. Mental dari pelatih dan pemain harus berubah. Mereka harus belajar dari sepak bola Indonesia yang juga sempat kesulitan di level internasional, namun kini kalian bisa melihat perubahan dalam pola pikir mereka dengan cara mereka membawa diri dalam sebuah pertandingan, ucap Mustafa ya. Seperti dikutip dari New Straits Times. Selain itu, pendapat soal timnas juga muncul dari Sundarian dalam sebuah video YouTube ya, di Astro ya, yang berjudul "Tim Indonesia Luar Biasa Menyala di Balik Kesedihan Malaysia". Dirinya menyatakan bahwa Sintayong telah berhasil mengatasi rendah diri atau inferiority complex para pemain timnas Indonesia, di mana ia mengungkapkan jika Indonesia bermain dengan tanpa rasa takut, gusar meskipun melawan tim seperti Australia, Yordania hingga Jepang sekalipun, bagi saya ada satu wadah yang kerap membelenggu sepak bola Asia Tenggara, yaitu inferiority complex ya. Artinya bayang-bayang ketakutan ya, bahasa Indonesia seperti itu ya, sehingga hal itu sudah hilang di benaknya pemain Indonesia yang kemarin lawan Australia, Yordania, Jepang, Irak. Indonesia tetap bermain tanpa rasa takut dan gusar. Bagi saya kemampuan mengatasi itu mungkin kontribusi terbesar dari Sintayong kepada pemain-pemain timnas Indonesia ya, kata Kesundarian Astro ya. Karena apa yang ditunjukkan timnas untuk percaya diri menghadapi tim-tim di kawasan Asia, inilah kemudian disebut sebagai PR besar bagi tim ASEAN untuk meniru mentalitas Indonesia. Sedangkan pelatih Malaysia ya, itu juga sangat kagum ya dengan performa Indonesia ya. Padahal Kim Panggon tahu sendiri saat itu kan sebagai atasannya Sintayong saat di Korea, tapi sekarang dia harus angkat topi untuk Sintayong. Nah, begitulah cerita yang bombastis dari timnas Indonesia. Mari kita sambut terus. Terima kasih. Merdeka.